Hari ini kalau kita ingin diberkati dalam segala aspek hidup kita, pusatkanlah keyakinanmu kepada Tuhan. Berkati jemaatmu sepanjang hari ini dalam segala aktivitas mereka, apapun yang mereka lakukan, biar semuanya boleh dibuat Tuhan berhasil. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi kita di Morning Devotion di pagi hari ini. Buat Bapak Ibu yang ingin didoakan atau membutuhkan doa atau punya kesaksian yang hidup, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Engkau menjaga kami sepanjang malam sampai pada pagi hari ini kami merasakan tubuh sehat dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kami menjalankan aktivitas kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau bagi kami semua, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya percaya di pagi hari ini kita mendapat kekuatan yang ekstra, kekuatan yang prima. Karena Tuhan sudah menjaga kita sepanjang malam. Pagi hari ini kita bernafas, kita bergerak karena kasih Tuhan. Puji Tuhan, kita dengarkan firman Tuhan. Saya ambil dalam Efesus pasal 1 ayat 19 sampai 23 bunyi firman Tuhan. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dari Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Saudara, kita melihat bagaimana Paulus berkata kepada jemaat di Efesus bahwa betapa hebatnya kuasa Tuhan dalam hidup dia, dalam hidup mereka, dalam hidup saya dan saudara. Kita melihat bagaimana jemaat di Efesus adalah jemaat yang mempunyai juga karunia, ya, yang mempunyai suatu kekayaan rohani dalam kehidupan mereka. Karena mereka dipilih oleh Tuhan, mereka selalu mendapat anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Dan kita melihat bagaimana Paulus juga mengatakan bahwa mereka harus bermegah hanya di dalam Yesus Kristus. Mereka harus percaya kepada Tuhan. Ada karunia yang Tuhan berikan kepada jemaat di Efesus. Bahkan 5 jabatan yang Dia berikan. Sebagai rasul, nabi, penginjil, guru, dan gembala. Mereka diperlengkapi dengan luar biasa. Sehingga ada kekayaan-kekayaan rohani yang Tuhan berikan kepada mereka. Tapi Tuhan katakan bahwa mereka itu jangan bermegah dalam dirinya sendiri. Tetapi harus bermegah karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan. Dan judul firman Tuhan di pagi hari ini, betapa hebat kuasa Yesus.
Betapa hebat kuasanya Yesus. Kita telah membaca ayat-ayat tadi saudara. Dalam ayatnya 19 dikatakan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya kepadanya. Bagi kita yang percaya kepada Yesus. Karena kita percaya Allah itu mampu, Allah itu sanggup dan dia hebat dan luar biasa. Kita yang percaya kepadanya pasti dia akan pelihara hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara. Dia selalu bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Kuasa Tuhan itu luar biasa. Bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Karena kita percaya dalam ayat 20 dikatakan bahwa bagaimana kebangkitan Yesus Kristus menjadikan dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nama di atas segala nama saudara, yaitu Yesus Kristus. Bukan hanya di dunia ini saja dia yang terkenal dengan luar biasa. Tetapi dia juga terkenal namanya sampai kekal. Sehingga kita mempunyai suatu pengharapan yang luar biasa. Kita menjadi anak-anak terang. Menjadi berkat bagi orang lain. Kenapa saudara? Karena kita melihat kehebatan Tuhan itu luar biasa. Allah yang selalu memampukan kehidupan kita. Ketika Yesus ada di dalam dunia ini, dia selalu mengabarkan Injil, kabar baik. Sehingga orang-orang yang mendengarkan Injil itu, firman itu mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan mereka yang datang dengan berbagai-bagai masalah, berbagai sakit penyakit, mereka disembuhkan oleh Tuhan. Mereka dijamah oleh Tuhan. Yesus menyembuhkan orang yang buta, melihat. Orang yang lumpuh itu berjalan. Bahkan orang yang kerasukan setan, saudara. Mereka dibebaskan, dilepaskan. Sehingga banyak orang yang berbondong-bondong mencari Yesus. Itulah hebatnya Tuhan kita. Dia yang menolong kita. Saya percaya apapun pergumulan kita di hari-hari ini, mungkin sakit penyakit, percaya saja kepada Yesus bahwa Yesus itu hebat. Dia mampu menyembuhkan hidup kita. Mungkin dokter sudah mengangkat tangan, sudah katakan, wah tidak akan sembuh lagi. Tapi kita punya dokter, yaitu Yesus Kristus. Dia sanggup menolong saya dan saudara. Kenapa? Karena Yesus itu hebat. Dia mampu melakukannya. Kita tidak berdaya lagi. Ketika kita memandang kepada Dia, Dia pasti menolong hidup kita. Yesus itu hebat saudara. Bagaimana kita melihat Yesus memberikan makan 5.000 orang. Dari 2 ikan dan 5 roti saudara. Dia berikan makan semuanya. Belum terhitung dengan anak-anak perempuan. Tapi dia berikan makan semuanya. Itulah kehebatan Tuhan. Dia bisa memberikan yang terbaik. Dia bisa menolong, dia bisa mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Kenapa? Karena kita percaya kepada Dia. Dia sanggup melakukannya, saudara. Sehingga kita melihat tersisa ada ikan, ada roti, saudara. Kenapa? Karena kehebatan Tuhan luar biasa. Itulah hebatnya Tuhan kita, Yesus kita. Sebab itu jangan tinggalkan Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Tetap percaya kepada Dia. Karena Dia sanggup melakukannya. Kita melihat bagaimana ketika mereka juga berada di dalam kapal, saudara. Ya. Angin sakal datang. Sehingga murid Yesus katakan, wah guru kita akan binasa, kita akan mati. Karena mereka melihat air itu sudah masuk ke kapal itu, saudara. Tapi ketika Yesus bangun,
Dan dia katakan, kenapa kamu kurang percaya? Kenapa kamu tidak beriman, saudara? Tuhan katakan dalam hidup kita supaya kita percaya sungguh-sungguh kepada Dia. Sehingga danau itu menjadi teduh. Danau itu menjadi tenang, saudara. Kenapa? Dia yang punya alam semesta. Sehingga alam pun patuh kepadanya. Karena Yesus itu hebat dan luar biasa. Kita terus beriman dan percaya kepada Dia. Kita melihat kejadian-kejadian yang dibuat Yesus luar biasa. Bagaimana orang-orang yang kerasukan Dia bisa menyembuhkan. Dia bisa juga mengampuni kehidupan kita ketika kita bersalah. Dia mati untuk saya dan saudara, menebus kehidupan kita. Tuhan mau supaya kita tetap percaya akan kuasa-Nya. Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Masalah silih berganti. Beban yang begitu besar. Ekonomi, keuangan kita, mungkin keluarga kita. Tapi kita serahkan kepada Tuhan. Percaya terus kepada Tuhan. Karena Dia yang mempunyai sorga dan dunia ini. Dia yang punya, saudara. Dia yang menciptakan segala sesuatu. Dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah Tuhan kita. Sehingga dalam Matius pasal 28 ayat 18 dikatakan begini. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekat mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Telah diberikan kuasa kepada Yesus di sorga dan di bumi. Sehingga mereka, murid-muridnya, ketika melihat Yesus itu ada yang ragu-ragu. Ya, ada juga yang menyembah dan berlutut. Tapi ketika Tuhan melihat mereka, Tuhan Yesus meyakinkan hidup mereka lagi, saudara. Dia yakinkan. Dia yang memberkati. Tapi dia katakan bahwa kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Dia yakinkan mereka, saudara. Karena dia tahu banyak tantangan yang mereka akan hadapi. Banyak permasalahan. Bahkan pemberitakan Injil. Banyak orang nanti yang tidak akan suka. Tidak senang untuk mendengarkannya. Tapi dia yakinkan bahwa dia yang memiliki kuasa itu. Bahkan dia yang memberikan kuasa itu ketika kita percaya kepadanya. Dia berikan suatu otoritas dalam hidup kita. Sehingga kita ada kuasa yang Tuhan berikan ketika Roh Kudus turun dalam hidup kita. Kita bisa menyembuhkan orang. Kita bisa memulihkan orang. Kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga Tuhan katakan, pergilah. Aku akan menyertai kamu sampai pada kesudahan dunia. Sampai akhir zaman dia menyertai saudara dan saya. Walaupun banyak tantangan, tapi kita tetap percaya betapa hebatnya kuasa Yesus dalam hidup kita. Sehingga kita melihat penyertaan Tuhan akan nyata ketika kita selalu percaya dan beriman hanya kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati kita. Yesus. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Kami telah menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami telah mendengarkan firman-Mu, betapa hebat kuasa Engkau yang Engkau nyatakan bagi orang-orang yang percaya, yang selalu beriman hanya kepada Engkau, yang selalu percaya dan berharap hanya kepada Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati seluruh jemaat GPDI Maranatha dimanapun mereka berada saat ini. Dan saya percaya bahwa mereka akan dilindungi oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Apapun pergumulan-pergumulan hari-hari ini, kami percaya bahwa Engkau Allah yang akan menolong mereka, membela mereka Tuhan. Memberikan kemenangan bagi mereka. Pergumulan apapun Tuhan. Mereka yang belum punya rumah, Tuhan berkati supaya mereka punya rumah. Mereka yang belum punya keturunan, Tuhan jamah supaya mereka memiliki keturunan di dalam nama Yesus. Mereka yang belum mendapat pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan di dalam nama Yesus. Dan kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau ketika kami selalu berharap dan mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Biarlah kami terus mengutamakan akan Engkau, meninggikan dan memuliakan akan Engkau. Bagimu segala hormat pujian untuk selama-lamanya. Kami terima hari yang baru dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.